100 hari pemerintahan Pak Prabowo. Kalau berdasarkan survei Litbang Kompas, luar biasa. Konon mencapai 80,9% kepuasan approval rate rakyat terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Tapi apakah benar seperti itu? Kalau kita perbandingkan dengan hasil survei dari atau kajian dari Selios misalkan, itu Pak Prabowo hanya diberikan nilai 5. Wapresnya cukup 3. Pak Prabowo di Harlah NU yang ke-102 kemarin sudah memberikan sinyal bahwa perlu adanya reshuffle menteri-menteri yang ndablek gitu. Nah, pertanyaannya seberapa besar keberanian seorang Prabowo melakukan reshuffle atau menyingkirkan toksik-toksik dalam kabinet merah putih? Saya akan membahas dengan Dr. Selamat Ginting. Mas, banyak menteri ndablek. Iya. Perlu dibuang. Iya. Saya katakan saya lebih parah lagi, banyak yang dari toksik ini. Menurut Mas Selamat, relevansinya perlu nggak seorang Prabowo melakukan efisiensi atau reshuffle kabinet atau bentuknya apapun lah? Iya. Mungkin Prabowo harus ingat dulu pernyataan dari filsuf Aristoteles bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah zon politikon, jadi makhluk politik. Sayangnya saat menjadi makhluk politik itu jarang yang bisa bersikap jujur di dalam berpolitiknya. Jadi jarang sekali ditemukan zon politikon yang jujur dalam berpolitik. Nah, ini akhirnya kita harus membuka lagi bahwa bagaimana kabinet Prabowo itu yang begitu besar, sampai separuh menterinya Jokowi, sekitar 17 ada di kabinet. Apakah ini bukan pembusukan politik? Jadi ada teori yang dikemukakan oleh Samuel Philip Huntington, itu political decay. Itu betul-betul jangan-jangan ini adalah pembusukan politik, kemunduran politik. Jadi ini cara-cara seseorang untuk menggagalkan, untuk memundurkan modernisasi kelembagaan agar nilainya menyusut. Jadi penempatan orang-orang Jokowi di dalam kabinet Prabowo itu patut diduga kalau menggunakan teori pembusukan politik dari Huntington itu betul-betul upaya untuk menggerogoti Prabowo Subianto. Pertanyaannya, Prabowo menyadari hal ini nggak? Saya kira Prabowo sudah 20 tahun, bahkan 24 tahun menjadi seorang politikus. Dia tahu itu. Seperti juga Prabowo bagaimana memutuskan untuk masuk di dalam kabinet, akhirnya juga polanya seperti itu. Artinya dia coba menyerap dari dalam. Kalau dalam budaya politik Jawa itu, untuk menghancurkan musuh itu nggak bisa dari luar, Mas. Terlalu kuat. Jadi harus dari dalam. Maka Prabowo menurut saya menggunakan teori politik budaya Jawa itu untuk menggergaji istana kursi tahtanya Jokowi dengan cara masuk, begini ya caranya. Karena ketika berhadapan-hadapan susah. Karena itu menurut saya patut diduga orang-orang yang ditempatkan Jokowi lewat cawe-cawenya di kabinet Prabowo itu adalah kudeta merangkak Jokowi terhadap Prabowo. Jadi artinya strategi kuda Troya itu diterapkan Jokowi ke Prabowo sekarang? Iya, betul. Itu Prabowo menyadari atau membiarkan, tahu tapi membiarkan sementara waktu sambil berproses dan nanti pada kesempatannya akan meng-cut hal itu atau bagaimana menurut Mas Selamat? Jadi pernyataan Prabowo di Harlah NU itu menurut saya adalah sebuah warning keras bahwa ini bukan lampu kuning tapi kira-kira sudah lampu merah jambu nih, menuju merah gitu ya. Nah, ini memang kesannya low contact, tapi kalau dilihat bahwa ini sudah 100 hari lebih, baru saja terjadi upaya-upaya
pembusukan politik itu. Misalnya melalui kemarin kasus gas 3 kilo, gas melon 3 kilo. Gas melon, oke. Yang itu menurut saya gas itu sengaja ingin diledakkan di istana. Boleh saja membantah, tapi dalam teori politik kan juga boleh juga. Ini ada upaya-upaya seperti itu. Karena kemudian orang akan melihat, loh kok Prabowo menyengsarakan rakyat. Nah, ini juga menurut saya perlu dipahami pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang membetulkan tindakan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu. Membetulkan. Padahal tidak salah Bahlil katanya. Iya, padahal politisi Gerindra, ketua Gerindra mengatakan bahwa polisi Bahlil itu tanpa sepengetahuan Prabowo. Nah, apa bukan itu pembusukan politik yang seperti dinyatakan oleh Dasko, ketua harian Gerindra yang juga wakil ketua DPR. Nah, ini kemudian menjadi tanda tanya besar juga. Karena Bahlil punya cantolan politik. Ketua umum partai besar, partai nomor 2, pemenang pemilu legislatif kedua setelah PDIP adalah Golkar. Apakah Prabowo berani memotong itu? Nah, kalau berani, saya kira ini sebuah tindakan Prabowo bukan pemimpin yang omon-omon doang. Ini yang sedang ditunggu. Itu satu. Kemudian soal pagar laut itu, kan bagaimana bukan pembusukan politik yang dilakukan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP, yang mempertanyakan tindakan dari TNI Angkatan Laut membongkar itu. Sekarang sudah 22 kilometer lebih yang sudah 8 kilo. Nah, itu bukan pembusukan politik. Jadi bukankah dua orang ini juga menteri titipan Jokowi? Jadi saya pernah mengatakan tindakan SWT itu, Sakti Wahyu Trenggono itu seperti subordinasi terhadap presiden. Gitu. Betul, saya kira itu. Jadi saya melihatnya begini ya. Sakti waktu itu ditempatkan oleh Jokowi sebagai wakil Menteri Pertahanan. Nah, artinya memantau kerjanya Prabowo nih. Ya sekarang Sakti juga dipantau juga oleh orangnya Prabowo kan, seperti itu. Nah, kita melihat dua peristiwa itu. Jadi warning ini kan bukan tiba-tiba, karena sudah ada dua peristiwa yang luar biasa. Belum lagi misalnya peristiwa kenaikan pajak 12% itu. Oke, dibatalkan. Bahkan waktu itu kan sampai beras premium dianggap barang mewah, premium, mau dinaikkan, bayangkan. Memang 12% itu tidak jadi naik semua, hanya barang-barang super mewah. Tapi sebelum itu, mak-mak itu kalau ke pasar, dia udah tahu harga kok udah naik gitu loh. Walaupun dibatalkan, tapi di bawah itu harga udah keburu naik. Nggak bisa tetap. Jadi Sri Mulyani kemudian menjadi sorotan juga. Nah, kenapa bisa seperti ini gitu ya. Jadi kalau dilihat dari nama-nama 3 itu bekas menteri yang lama semua kan kebetulan. Nah, kemudian juga kita lihat lagi, apa sih yang bisa melatar belakangi seseorang di reshuffle? Pertama, memang harus secara politis. Kedua, secara yuridis etis. Yang ketiga, secara teokratis. Jadi profesional nggak orang itu. 3 poin ini menurut saya ada semua pada Budi Ari nih, Menteri Koperasi gitu ya, yang dianggap melindungi anak buahnya yang terlibat dalam judi online. Judi online itu kan sudah dikemukakan Prabowo lewat Asta Citanya, ini yang harus kita basmi kan seperti itu. Jadi menurut saya Budi Ari juga terlihat betapa dia adalah agen pembusukan politik Jokowi gitu. Karena bolak-balik nih ke Solo kan begitu ya. Nah, bolak-balik ke Solo
apalagi kemudian sudah dinyatakan, sudah diperiksa, sudah tersangka, itu mengadu ke tuannya kan, Tuan Jokowi. Nah ini apa bukan pembusukan politik? Mas, jadi artinya kalau kemarin beberapa orang mengatakan ada presiden shift siang shift malam gitu, ada juga nakoda kapal 2 nakoda itu bisa kita mengerti juga ya? Harus dipahami itu. Karena masa keterpengaruhannya kan masih ada. Jokowi merasa masih kuat, Gibran bin Jokowi ada di RI 2 begitu ya. Nah, itu kan belum pernah terjadi ya dalam sejarah kita, misalnya Bung Karno digantikan Pak Harto, nggak ada tuh orang-orang Soekarno gitu ya. Soeharto juga begitu di Habibie, pasti selesai dengan sendirinya. Nah ini dalam kasus Jokowi dengan Prabowo, menurut saya juga Jokowi pasti punya rencana besar terhadap Gibran. Makanya pembusukan politik itu bisa dibilang juga sebuah kudeta merangkak oleh Jokowi melalui orang-orangnya untuk menggergaji Prabowo. Jadi kita ingatkan pernyataan pengamat politik Koni Rahakundini bisa 2 tahunan saja. Nah, karena itu ini sebenarnya warning kepada Prabowo, Anda harus tegas. Kalau Anda tidak tegas, Anda memberi kesempatan kepada Jokowi, lihatlah PDIP yang memberikan kesempatan pada Jokowi untuk menempatkan anaknya sebagai wali kota Solo, menantunya sebagai wali kota Medan, akhirnya menggigit tuan atau puannya PDIP. Maka ini sebenarnya publik juga mengingatkan pada Prabowo, Anda harus tegas. Nah, dalam kasus Budi Ari yang diperiksa oleh kepolisian, Badan Reserse Kriminal Polri, maka patut diduga juga bagaimana misalnya Jokowi bisa saja menghubungi Kapolri Listio Sigit Prabowo agar mengamankan tanda petik Budi Ari itu. Apakah kemudian Listio Sigit itu berani membebaskan Budi Ari? Menurut saya ini juga menjadi catatan kepada Listio Sigit Prabowo sebagai pejabat setingkat Menteri Kapolri untuk juga bisa direshuffle kemungkinannya. Karena kebetulan dalam beberapa hari atau bulan terakhir ini, betapa buruknya penghormatan publik terhadap lembaga Polri. Tingkat kepercayaannya kan bisa dibilang rendah serendah-rendahnya. Terlalu banyak kasus. Terlalu banyak kasus. Polisi nembak anak sekolah, polisi nembak polisi, kemudian polisi ada yang membunuh ibunya juga. Membunuh ibunya, belum lagi memeras penonton warga Malaysia. Terlalu banyak. Terus kemarin ada polisi yang dapat suap dari pembunuh. Nah, iya, yang dipecat ini ya. Yang anak bos Prodia itu. Iya. Terlalu banyak memang. Terlalu banyak. Maka kita harus ingat pernyataan Presiden Prabowo, negara gagal kalau TNI dan Polri gagal. Artinya tidak hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat. Nah, ini malah menjadi bagian yang menyusahkan masyarakat. Jadi menurut saya, Listio Sigit Prabowo yang memang sudah 4 tahun menjadi Kapolri bisa juga masuk dalam daftar reshuffle kabinet itu. Pertanyaan saya sekarang, apakah Prabowo berani merealisasikan itu ya? Karena kan kita lihat ya, kalau tadi Mas Slamet bilang soal Budi Ari, Kapolri, terus kemudian ada beberapa yang lain ya, termasuk, maaf nih saya tambahkan tentang Erick Thohir misalnya. Erick Thohir itu dengan dibentuknya Danantara itu seolah-olah kekuasaan Erick Thohir di BUMN juga sudah digerus habis itu ya, karena 1.000 triliun itu sekarang di bawah Danantara gitu. Pertanyaannya, apakah Prabowo punya keberanian untuk itu? Saya kira Prabowo harus didorong untuk memiliki keberanian seperti itu, karena menurut saya bulan madu tuh ada waktunya, Mas. Jadi suami istri juga bulan madu ya mungkin sekitar 3 bulan, 4-5 bulan kemudian
ada dinamika kan, Back to reality. ada ribut-ribut suami istri biasa itu kan. Terus kalau kita kerja juga sama Mas, 3 bulan itu masa percobaan, dilanjutkan atau tidak. Jadi menurut saya Prabowo itu mesti berani bahwa utang budinya pada Jokowi udah selesai sebenarnya. Termasuk imbal jasa pada relawan itu cukup dipantau 100 hari ya? Sudah. Karena menurut saya kan gini Mas, mohon maaf ini saya minta tanggapan Mas Selamat. Pak Prabowo melakukan penghematan besar-besaran, 306 triliun lebih. Ada beberapa kementerian yang dipangkas sampai 80% itu, seperti PU. IKN diblokir, 0. Nanti masalah IKN saya akan menanyakan khusus ya. Ada beberapa yang dipotong, transfer daerah pun dipotong. Tapi di sisi lain kan kita melihat betapa gendutnya kabinet merah putih ini. Ada catatan saya, ada 48 kementerian, 55 wamen, ada lagi 5 kepala badan, belum lagi penasihat khusus, utusan khusus, yang setingkat menteri itu kan luar biasa banyak itu. Dan itu pasti membutuhkan anggaran kan. Persis. Bagaimana nih Pak Prabowo konsistensi ke arah sana? Ya ini memang paradoksnya Prabowo ya. Kalau kita lihat buku paradoksnya Prabowo itu, paradoks Indonesia. Iya, paradoks Indonesia. Ya dia harus membuktikan bagaimana tesis yang dia bangun di dalam bukunya itu, dia harus implementasikan. Artinya tidak boleh ada lagi paradoks Indonesia seperti kasus Bahlil itu kan misalnya. Kan dalam sejarah misalnya kita ambil contoh yang paling sering kita dengar tuh karena kita generasi X gitu atau generasi X bagaimana misalnya Menteri Penerangan Harmoko menjelaskan soal kenaikan harga seperti itu. Jadi itu juga harus melalui rekomendasi Badan Koordinasi Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis ABRI, Mabes Polri, kementerian terkait Infocam juga. Ya, baru kemudian ujungnya diserahkan kepada Menteri Penerangan. Jadi harus ada sosialisasi dulu. Dan kelihatannya untuk masalah contoh gas itu. Iya. Bahlil tidak menggunakan mekanisme itu ya? Tidak. Jadi betapa buruknya birokrasi pemerintahan Prabowo kalau dia tidak ingin bahwa pemerintahannya lebih banyak kontroversi daripada prestasi, maka dia harus bertindak menurut saya. Jangan memberikan ampun kepada orang-orang yang kebetulan adalah titipan-titipan Presiden Jokowi yang 17 menteri itu. Mas, 100 hari. 100 hari, apakah menurut Mas Selamat ya, ini cukup untuk mengevaluasi kinerja pembantu-pembantu Presiden? Saya kira bukan persoalan 100 hari atau 200 hari. Tapi ketika kebijakan-kebijakannya blunder dan menyebabkan image Prabowo dekat dengan rakyat itu tergerus, menurut saya lebih baik Prabowo menggerus orang-orang itu. Sama kan seperti misalnya Yandri Susanto itu, Menteri Desa itu. Baru 1 hari Mas jadi menteri, kemudian dia bikin acara haul ibunya, pakai kop surat, kemudian juga ternyata istrinya adalah anggota DPRD dari daerah sana, kan dan gitu. Sedang running bupati maksudnya. Dan terpilih Mas akhirnya. Nah, iya, artinya ada kepentingan-kepentingan di situ. Terus Prabowo harus juga ingat kritik publik terhadap Prabowo yang akan menjunjung tinggi demokrasi, memberikan kesempatan kepada semuanya. Prabowo sempat blunder ketika dia menjadi bagian mendukung pasangan tertentu di pilkada di Jawa Tengah misalnya. Akhirnya kan dia menyadari bahwa itu salah, dia nggak mau melakukan hal yang sama lagi di Jakarta kan begitu, tidak terang-terangan seperti itu. Nah, jadi paradoks itu jangan terjadi pada diri Prabowo dan juga jangan sampai terjadi pada menteri-menterinya yang patut diduga yang seperti saya bilang zon politikon ini rata-rata sulit untuk jujur dalam berpolitik, apalagi ada teori pembusukan politik, yaitu nyata-nyata. Jadi menurut saya menteri-menteri yang tidak firm, apalagi
penilaian Selyos itu kan juga ditujukan atau dinilai oleh wartawan-wartawan senior yang memang mengamati pergerakan pemerintahan atau kementerian. Lebih masuk akal, misalnya ini biasa liputan di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan lain-lain. Saya kira nih, Mas Rudi, nanti di 100 hari kali 2, artinya 200 hari, pas 1 semester, daftar panjangnya makin banyak menurut saya. Nama 17 menteri itu yang patut dicurigai sebagai cawe-cawenya Jokowi, nampaknya akan masuk, Mas, di situ. Iya. Kalau kita mengacu pada apa yang hasil kajian dari Selyos, dari menteri yang mempunyai raport merah banyak sekali, banyak, betul. Termasuk Natalius Pigai, Budi Ari, yang minta 20 triliun itu ya. Iya. Menteri 20 triliun itu ya. Terus kemudian ada Bahlil dan sebagainya. Tapi memang ada secara objektif dikatakan yang mempunyai raport hijau, Menteri Agama misalnya, Nasaruddin Umar, terus Menteri Kesehatan itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mufti juga menjadi catatan yang baik. Gitu. Nah, artinya memang kita harus objektif betul, bahwa ada yang baik bekerja, ada yang on the track, ada juga yang di luar ekspektasi kita, jauh dari itu. Gitu. Artinya menurut Mas Slamet, Prabowo harus punya keberanian itu ya? Saya kira harus punya keberanian itu. Mengganti menteri atau mengefisienkan kementerian lagi nih, Mas? Nah kalau bicara paradoks tadi ya, di mana anggaran itu banyak sekali dipotong, bahkan mungkin Kementerian Luar Negeri juga udah seperti Kementerian Dalam Negeri nih, karena program-program ke luar negeri ini nggak bisa dilaksanakan. Misalnya, menurut saya udah saatnya saja Prabowo memotong kembali, memangkas kementeriannya yang dari 48 itu kembali saja 34. Seperti Undang-Undang 34. Taruh Prabowo suka dengan angka 8, oke lah 38, kira-kira gitu ya. Seperti kalau SBY suka angka 9 gitu. Nah jadi seperti itu. Jadi menurut saya dipangkas saja. Sama kan seperti misalnya bagaimana Kemendikbud dipecah jadi 3, artinya harus ada 3 sekjen, ada 3 irjen, ada minimal 3 dirjen, 3 kali 3 9. Apa nggak pemborosan? Belum lagi eselon 2. Mau dibayar pakai apa? Daun kelor. Termasuk di Kumham juga ya. Kumham juga dipecah banyak sekali. Itu Menteri Luar Negeri itu wakilnya banyak, Mas. 3 kalau nggak salah. Iya, menurut Menteri saya. Keuangan 3. Nah, kalau mau sebenarnya dulu kan jabatan wakil menteri itu adalah jabatan karir ya. Kenapa nggak dikembalikan misalnya? Khusus wakil menteri karir. Jadi kalaupun ada menteri perwakilan politik, oke lah. Itu kan sebenarnya menurut saya sudah aja jadi semacam staf khusus gitu ya, nggak perlu. Nah, sama dengan staf khusus kepresidenan diturunkan aja jadi staf khusus kementerian, jangan seperti misalnya kasus Miftah itu kan, Gus Miftah itu ya, Gus ya. Saya nggak pernah mengatakan dia Gus. Oh iya, pokoknya belum jelas. Miftah. Saya malah Gus Selamat cocok. Oh iya. Jadi Miftah itu kan betapa komunikasi publiknya buruk gitu, sama dengan Pigai yang minta duit 20 triliun, mestinya itu tidak dibahas di depan, bukan jadi konsumsi media massa, bukan komunikasi massa melalui media massa, tapi harus di dalam ruangan kabinet menurut saya. Mas, satu lagi nih, saya belum melihat chemistry antara Presiden Prabowo dan circle utama di Presiden Prabowo dengan fungsi kantor komunikasi presiden. Iya. Karena sering sekali komunikasi itu nggak nyambung antara policy, tindakan, sikap dari Presiden Prabowo dengan apa yang disampaikan oleh kantor komunikasi presiden. Nah, kantor komunikasi itu harus ditingkatkan, Mas. Ke level menteri gitu. Dan kemarin dia hire 50 orang ahli gitu. Pemborosan besar-besaran. Kenapa tidak dibuang saja? Pak Prabowo cukup ada juru bicara 1 orang seperti dulu zaman Johan Budi misalkan, atau zaman Andi Malarangeng misalkan. Itu kan cukup efektif. Ya saya sepakat dengan itu.
Apalagi kemudian kita punya Kementerian Komunikasi Digital. Kenapa Komdigi, itu iya. tidak difungsikan? Menteri Komdigi itu sebagai juru bicara presiden. Oke. Seperti eranya Soekarno, era Soeharto kan jelas gitu. Iya. Posisi Menteri Penerangan atau Menteri Komunikasi. Jadi jangan semuanya punya juru bicara, kemudian ternyata sinkronisasinya nggak ada. Ini menurut saya birokrasi pemerintahan ini harus segera dibenahi. Memang Prabowo itu pernyataan itu low contact, tapi menurut saya tindakannya udah harus high gitu ya. Jadi jangan low lagi karena kita sedang mengejar ketertinggalan, apalagi sisa-sisa warisan Presiden Jokowi itu menghambat pembangunan karena anggaran-anggaran itu dipotong habis. Nyaris menteri-menteri seperti pernyataan Menteri PU, anggaran ini hanya untuk makan siang menteri. Kan seperti itu kan. Artinya nggak bisa mengganti jalan-jalan negara yang rusak. Apalagi jalan-jalan provinsi dan kabupaten kota. Karena anggaran Transfer ke daerah juga dipotong habis-habisan. Gitu. Mas, ingatkan saya, selama 100 hari lebih ini, apa kerjanya kantor staf kepresidenan, KSP? Ini kan sama ya, kantor staf presiden, kemudian juga kantor komunikasi presiden. Mengapa sih harus ada dua lembaga ini di dalam istana begitu? Apa tidak bisa disatukan? Kalau Prabowo ingin anggaran itu kecil, efektif, efisien, ya satukan aja. Menurut saya Presiden Prabowo jangan malu menganulir keputusannya yang di awal, tapi faktanya keuangan negara nggak ada. Jadi menurut saya, menurut saya juga kembalikan saja ke 34 atau 38 kementerian, yang lain-lain pangkas habis. Jadi menurut saya, menteri-menteri yang tidak punya kapabilitas, saatnya dilibas. Nah, satu lagi, apa fungsi kepala badan? Saya kok belum melihat ya, apa hasil kerja dari kepala badan pengentasan kemiskinan, misalkan sertifikasi halal. Dulu sertifikasi halal ditangani Kementerian Agama bisa, nggak ada masalah. Terus haji juga begitu ya, gitu. Jadi menambah birokrasi, menambah anggaran baru. Terus ada lagi badan gizi gitu ya. Kemarin lah badan gizi itu diperlukan karena ada program utama dari Pak Prabowo ya, MBG ya. Tapi orangnya memang saya perlu evaluasi karena saya anggap Kepala Badan Gizi Nasional itu mempunyai kemampuan komunikasi publik yang sangat buruk. Pada saat kita masih bingung tentang bagaimana kita merayu anak-anak untuk menerima makan bergizi gratis, dia menawarkan ulat sagu dan belalang. Itu kan ini bukan cara yang cerdas bagi seorang pejabat publik ya. Nah, kembali ke kepala badan tadi. Ada 5 kalau salah. Kepala badan kemiskinan, kepala badan sertifikasi halal, kemudian kepala badan penyelenggaraan haji, kepala badan pangan, dan satu lagi kepala badan gizi nasional. Ada 5. Apa manfaatnya ini ya, kepala badan pangan? Itu kan peninggalan Jokowi semua ini, Mas. Mas perlu saya ingatkan, kepala badan gizi nasional, Dadan Hindayana itu diangkat era Jokowi. Diangkat Agustus 2024. Sengaja disusupkan oleh Jokowi ke sana dan dipertahankan oleh Prabowo. Jadi lah kalau itu diperlukan untuk memonitor badan gizi nasional, badan-badan yang lain pengentasan kemiskinan, apa hasil kerjanya ya, Mas? Nah, itu koordinasinya kan di bawah Kementerian Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan. Oh, masih ada orang itu? Masih ada. Jadi menterinya? Masih di menterinya. Nah, ini kita ingat bagaimana saat Zulkifli Hasan jadi Menteri Perdagangan, dia ini kan yang membuka keran impor. Keran impor ini kan menyebabkan deflasi selama 5 bulan dari Mei sampai September dan menyebabkan sekitar 80.000 tenaga kerja kita kehilangan pekerjaannya. Dan level kelas menengah juga turun gara-gara deflasi. Nah, jadi menurut saya juga ini sebuah tantangan dari Prabowo kepada Julhas
kau yang buka keran impor, sekarang kau harus nutup keran impor. Nah, itu kan bagian dari rentetan Kementerian Pangan itu. Zulkifli Hasan juga harus ditinjau kembali, dievaluasi kembali. Orangnya dan Kinerja. portofolio juga ya? Iya. Kementerian itu manfaatnya ada atau enggak? Iya, makanya kita perlu Menko Pangan segala macam. Betul, Prabowo konsentrasi tentang kemandirian pangan, ketahanan pangan dengan membuat lembaga-lembaga di mana semuanya harus fokus pada meningkatkan lumbung pangan atau menciptakan basis pangan di setiap provinsi. Saya kira menteri-menteri di bawah Menko Pangan ini juga harus dievaluasi, termasuk misalnya Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan. Bagaimana mengukur kuantitas dan kualitas kerja menteri yang kalau memang tidak ada uangnya juga. Menurut saya harus fair juga, orang diberikan pekerjaan tapi tidak diberikan infrastruktur yang cukup. Kalau memang tidak ada dananya, ya sudah penggal aja itu kementerian. Toh udah pernah jadi menteri gitu Mas. Udah pernah ya? Udah pernah jadi menteri. Mas, saya juga bingung ya. Menko kan banyak sekali. Iya. Saya belum pernah mendengar ini. Apa hasil pekerjaan dari Para Menko ini, termasuk Menko PMK, Supratekno dan Muhaimin Iskandar. Iya. Itu kan hampir tumpang tindih itu. Betul. Terus untuk apa negara harus, kita ini rakyat harus membayar pajak untuk menghidupi mereka. Nah, kita punya hak nggak sih Mas untuk mengkritisi hal itu? Punya. Mas, jadi kalau menteri teknisnya sudah bisa bekerja baik, menurut saya Menko-nya nggak ada pentingnya. Iya. Menko-nya mendingan dihapus semua. Nggak ada. Dan di dalam undang konstitusi kan nggak ada Menko. Nggak ada. Koordinator nggak ada. Iya, nggak perlu ada gitu. Yang ada Menteri Negara. Iya, Menteri Negara. Jadi menurut saya, kalau menteri teknisnya sudah jalan, ya nggak penting lagi ada Menko. Ya supaya kemudian Menko, Wamenko terlalu banyak itu, berapa banyak orang harus membayar gaji, membayar fasilitas kendaraan, rumah dinas, biaya perjalanan, dan lain-lain. Mendingan menurut saya, Prabowo berani memangkas semua Menko, dikembalikan. Artinya ditiadakan, dilibas Menko-Menko itu. Atau dikembalikan pada janji awal dari Presiden Prabowo. Iya. Mau bentuk zakan kabinet gitu. Ya, kita setuju zakan kabinet itu, dan lucu Mas. Kalau kemudian dari tahun 50-an kita sudah bisa berani menciptakan zakan kabinet, kok ini udah tahun sekian di mana Indonesia katanya sekitar 20 tahun lagi akan menggapai Indonesia emas, zakan kabinet belum terlaksana. Hampir 80 tahun merdeka. Hampir 80 tahun merdeka. Pas akhir dari pembicaraan kita ini tentang IKN yang diblokir. Gitu. Oke. No. Terus kemudian tadi Mas Slamet mengatakan banyak orang-orang Jokowi yang dianggap sebagai, istilah saya adalah strategi kuda Troya Jokowi yang melakukan pembusukan di Prabowo itu perlu dievaluasi dengan keras. Iya. Apakah ini tanda menurut Mas Slamet sebagai analis politik ini, tanda bahwa ini awal pecah kongsinya Jokowi dan Prabowo? Ya, saya kira ini sudah pisah ranjang, pisah jalan antara Jokowi dengan Prabowo. Kan contoh misalnya bagaimana Prabowo menghapus utang-utang UMKM, kemudian memberikan atau mengambil lahan-lahan sawit yang ilegal. Itu kan berseberangan dengan era Jokowi. Kemudian menyelesaikan pagar laut. Kemudian sekarang ini intinya adalah dinolkan biaya untuk IKN, walaupun Prabowo ngomong kemungkinan tahun 2028 saya akan berdiam di situ. Belum tentu juga. Menurut saya lebih baik kalau memang Presiden Jokowi itu ngotot, apalagi memaksa tadinya di bulan Januari PNS atau ASN berdinas di sana, kenapa tidak menjadikan istana itu sebagai istana leyeh-leyehnya Gibran di sana? Tempatkan saja Gibran di sana. Silahkan Anda pikirkan dalam kondisi ketua RT IKN. Iya, seperti itu. Tempat leyeh-leyehnya Gibran di sana. Jadi tepat
bisa ditempatkan di sana begitu, supaya tidak mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Pertanyaannya, berani nggak Prabowo melakukan hal itu? Itu selalu menjadi pertanyaan saya, Mas. Karena kadang-kadang saya skeptis juga, Pak Prabowo ini sering membuat janji yang akhirnya tidak terbukti, hanya omong-omong gitu. Begini, Mas, memang Jokowi itu punya andil menjadikan Prabowo presiden. Itu satu hal yang nggak bisa diingkari ya. Ya, tapi Prabowo juga punya andil menempatkan Gibran sebagai wapres. Artinya kan sudah selesai dong. Artinya utang itu udah terbayar. Maka kemudian saatnya jalan masing-masing. Kita ingat Sara Duterte ini sudah dimakzulkan di Filipina. Kenapa juga kemudian kalau wapresnya tidak performan, rakyat tidak berani menuntut hal yang sama, karena jangan sampai kemudian pemerintahan Prabowo itu tergerus oleh orang-orang utusan Jokowi di pemerintahan. Apakah ada kemungkinan nanti Fufu Fafa menjadi pintu masuk lagi untuk saya kira bisa, Mas. itu? Misalnya sesuatu yang tadinya disembunyikan, ditutup-tutupi, toh misalnya Badan Siber dan Sandi Negara sudah ditempatkan orangnya Prabowo Subianto. Sulistyo Nugroho itu ditempatkan di situ. Kemudian Kementerian Kominfo juga orang Jokowi sudah dipisahkan di situ. Artinya dari dua lembaga itu aja udah bisa ketahuan, Mas. Siapa sih Fufu Fafa itu yang 99,9% kata Roy Suryo adalah sang wapres itu. Saya kira kasus ini bisa dibuka kembali. Kapan maunya rakyat, apalagi seperti saya bilang tadi, pembusukan politik ini akan menimbulkan instabilitas politik. Kalau instabilitas politik buruk, yang dinilai buruk adalah presiden. Karena presidenlah pemegang kekuasaan eksekutif utama di dalam pemerintahan. Tidak ada wapres, tidak ada menteri, dan lain-lain. Terakhir, Mas. Ya. Menurut analisis Mas Slamet, Pak Prabowo masih menginginkan second term nggak ya? Maksudnya gimana? Untuk 2029-2034. Beliau masih pengen 2 periode atau tidak, menurut analisis? Iya, menurut saya wajar saja semua presiden ingin 2 periode. Yang nggak wajar kan kalau ingin 3 periode itu. Nah, saya kira wajar semua. Yang menarik adalah nantinya Presiden SBY juga menginginkan AHY maju di 2029. Ya, Jokowi juga ingin anaknya Gibran maju di 2029. Nah, jangan-jangan sama keluarga Gus Dur juga ingin Yeni maju dalam kancah Pilpres 2029. Sama dengan keluarga Megawati ingin Puan maju dalam Pilpres 2029. Jadi betul-betul ini keluarga presiden, Mas, yang akan menguasai. Dan Mas Rudi harus sabar menunggu. Kira-kira gitu untuk 2029 apabila ingin maju. Iya, anak presiden taksi itu. Mas, jadi kita tunggu saja. Siap. Presiden Prabowo dalam beberapa hari terakhir ini apakah beliau akan merealisasikan apa yang disampaikan? Karena sebetulnya ini momentum terbaik. Iya, betul. Momentum terbaik. Kasus gas, kemudian kasus penembakan warga Malaysia, pekerja migran kemarin itu, ada pagar laut dan sebagainya, itu menjadi momentum Pak Prabowo untuk bertindak. Iya. Artinya Pak Prabowo, saya yakin ya, karena Mas Slamet pernah mengatakan bahwa sekarang strategi Pak Prabowo adalah strategi Sandi Yuda, kan itu kan ya. Pasti sudah mencium semua itu. Betul. Dan kemudian akan melaksanakan mengamputasi itu dalam waktu yang tepat menurut beliau. Iya, sama kan seperti kasus Raja Juli Menteri Kehutanan itu termasuk kan, rapot merah itu. Termasuk rapot merah, dan publik juga ingat bagaimana PSI memberikan penghargaan tokoh paling pembohong kepada Prabowo, kan seperti itu. Man of the year. Iya, apa iya Prabowo tidak menghitung kelakuan anak ini? Nah, saya kira Raja Juli yang memang ini juga titipan Jokowi dari partai PSI, partai yang dipimpin oleh Kaisang bin Jokowi, saya kira ini juga termasuk yang akan direshuffle menurut saya. Gitu. Ya, kita tunggu saja. Ya. Sobat Indonesia, analisis Dr. Slamet Ginting sangat menarik.